Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana, peserta CGP Angkatan 9 dari SDN Citawanger, Kabupaten Blora. Dan Pak Bejo sebagai pengajar praktik, dan juga Bapak Mugio sebagai fasilitator saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya buat dengan judul modul penerapan budaya positif. Pesertanya saya sendiri, Marliana, dan latar belakang sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Gadget Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Salah satu cara yang dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid. Dengan tujuan aksi nyata, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid, menumbuhkan motivasi murid, mewujudkan budaya positif, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa paksaan. Siswa mampu menentukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajar atas masalah yang pernah dihadapinya. Siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif sebagai segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Berikut ini lini masa tindakan yang akan dilakukan. Memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas bersama murid menandatangani keyakinan kelas, memasang keyakinan kelas, mempraktikkan segitiga restitusi, meminta izin kepada sekolah untuk melakukan sosialisasi, kemudian melakukan sosialisasi kepada warga sekolah dan menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Berikut ini dukungan yang saya butuhkan. Yang pertama, kerjasama dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, saya memerlukan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti kertas manila, spidol, tas lipat, printer, gunting, dan lem. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengenalan budaya positif pada rekan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah SD guru SDN Citawanger. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Yang kami hormati Ibu Marliana selaku CGP Angkatan 9 yang pada pagi hari ini akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan jimat ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini, Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi diseminasi budaya positif. Yang ketiga, tanggapan dan pertanyaan. Yang keempat, penutup. Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Marliana. Monggo Bu Marliana, persilakan. Ya, Bu Marliana. Baik, terima kasih Bu Indasa yang sudah menjadi moderator pada acara saya, yaitu diseminasi budaya positif tentang modul 1.4. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marliana, saya peserta CGP Angkatan 9 dari SD Takwanger, Kabupaten Blora. Yang saya hormati Bapak Muryono selaku Kepala Sekolah SD Takwanger, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Takwanger, dan yang saya hormati rekan peserta CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Marilah kita mengucapkan bersyukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan nanti. Nah, Bapak Ibu, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah komitmen belajar kita atau kesepakatan kelas kita di GIMIT ini agar pemaparan hari ini berjalan dengan baik. Maka saya harap Bapak Ibu sepakat bersama untuk komitmen belajar bersama. Yang pertama, untuk menyalakan kameranya. Yang kedua, hadir seutuhnya. Kemudian matikan mikrofon ketika pembicara sedang melakukan pemaparan. Yang ketiga, ada raise hand jika ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dan yang terakhir, gunakan fitur chat jika ingin izin ya atau bertanya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut untuk pemaparan materi, di sini saya mempunyai lagu anti bullying. Nah, lagu ini biasanya kami bawakan pada saat pembiasaan setelah Asmaul Husna dan juga pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, lagu ini nantinya bisa dijadikan untuk motivasi anak-anak dan juga pengingat anak-anak bahwa pentingnya menanggapi beberapa berita terkini tentang bullying. Nah, jadi kemarin rekan saya, guru kelas 2 Bu Susi, memberikan beberapa lagu dan juga tepuk bullying untuk memberikan motivasi dan semangat anak-anak agar mereka dapat menyayangi teman dan tidak membuli temannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah lagunya, lagu anti bullying ya. Nanti kita bisa nyanyikan bersama-sama lagu tersebut. Saya bercontoh ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Monggo untuk Bapak Ibu bisa mengikuti lagu ini. Mohon untuk speakernya untuk diaktifkan dulu. Sudah posisi ya, sama Bu Indasa. Monggo. Ya. Nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana di mana-mana
Baik, terima kasih. Semoga nanti bisa Bapak Ibu guru bawakan di kelas ya untuk penyemangat dan motivasi anak-anak belajar nanti. Nah, Bapak Ibu, kita masuki sesi materi yang pertama. Nah, di sini ada tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Dewantara. Ki Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sudah tidak asing ya tentang tujuan pendidikan Ki Dewantara, yaitu menuntun sesuai kodrat anak dan kodrat zaman anak. Nah, di sini kodrat zaman itu kita harus menyesuaikan pendidikan itu disesuaikan dengan teknologi saat ini, ya. Nah, yang kedua, KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak itu seperti bijinya yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, kita sebagai petani merawat dan juga menuntun anak-anak agar tumbuh dengan baik. Nah, jika diibaratkan seperti petani dan yang sedang menanam padi. Nah, sekarang adalah budaya positif. Ini adalah materi di modul 1.4 yang saya pelajari dan akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu guru mengetahui apa sih budaya positif, apa saja budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, penuh hormat dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut ini konsep utama modul budaya positif. Di dalam modul budaya positif ini ada beberapa konsep, yaitu ada 7 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan 5, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sampai sini apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran baru atau pembelajaran berdiferensiasi atau tentang profil pelajar Pancasila? Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh, sepertinya belum ada ya. Jika belum ada saya lanjutkan. Nah, berikut ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang akan kita capai bersama agar peserta didik kita mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Peserta didik memiliki karakter yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, ada bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Saya lanjutkan. Nah, berikut ini adalah poin yang kedua, yaitu disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, di sini itu seperti kita memberikan peraturan, kemudian anak-anak diajarkan untuk bersikap disiplin ya. Tetapi di sini perbedaannya yaitu kita mendisiplinkan anak tanpa harus memberi sogokan maupun hukuman atau imbalan tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, anak-anak kita harus disiplin ya. Kalau tidak nanti kamu tidak akan mendapatkan nilai. Nah, seperti itu tuh sekarang sudah tidak boleh ya Bapak Ibu nggih. Nah, nanti ini ada beberapa tahapan untuk mendisiplinkan anak sesuai dengan perkembangan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada materi kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, seperti itu nggih. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan anak sekolah dasar nggih. Mereka masih membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu dari gurunya maupun orang tua. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang kelima ada kesenangan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengimplementasikan ya kebutuhan dasar manusia, saya mempunyai contoh kasus seperti ini. Ibu Ina, guru di kelas 2, sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Aska. Dia selalu meminta makanan kepada temannya. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, dan melakukan dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu ada di situasi seperti ini, apa Bapak Ibu lakukan? Nah, Bapak Ibu pasti pernah menjumpai nggih, murid Bapak Ibu itu ada yang meminta jajan temannya atau meminta uang temannya seperti itu. Pasti terkadang Bapak Ibu pernah menjumpainya di kelas Bapak Ibu. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus seperti itu. Jika Bapak Ibu berada di situasi ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini ada penerapan dalam kasus tadi, dalam penerapan disiplin positif, tentunya Ibu Ina harus tahu kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh Aska. Bu Ina itu tidak langsung melabeli Aska. Oh, Aska, kenapa kamu minta makanan? Seperti itu. Nah, sebaiknya kita sebagai guru menyelidiki terlebih dahulu. Nah, tentang kebutuhan Aska itu apa kok sampai meminta jajan temannya. Nah, di sini jika diselidiki dari kebutuhan bertahan hidup, mungkin saat itu Aska lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua, jika diselidiki dari kasih sayang dan rasa diterima, mungkin Aska itu membutuhkan teman untuk menjadi perhatiannya. Nah, kemudian jika diselidiki dari kebebasan, mungkin dia merasa bosan karena bekal yang sama yang dibawakan orang tuanya. Nah, maka dari itu dia mempunyai motivasi untuk meminta bekal temannya ataupun jajan temannya, seperti itu. Dan jika dia dari kesenangan, mungkin dia hanya iseng karena dia merasa senang jika melihat temannya digoda. Pasti kita punya murid yang seperti itu. Kadang mereka itu iseng menjahili temannya, meminta jajan teman, atau berbuat sesuatu yang membuat temannya jengkel, dan itu malah membuat mereka senang seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika dilihat dari kekuasaan, mungkin dia merasa hebat karena temannya itu merasa takut dan selalu menurutinya. Nah, Bapak Ibu, berikut ini ada materi tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 macam motivasi.
yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang pertama. Yang kedua, ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, mungkin siswa itu mempunyai motivasi karena 3 hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, maksudnya di sini murid itu melakukan disiplin, termotivasi untuk disiplin karena ia takut dihukum. Nah, itu pasti itu mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai ya, mempunyai murid yang disiplin sekali karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik kan dari luar. Nah, siswa itu takut dihukum seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi yang kedua. Mungkin anak itu mau disiplin karena saat murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya, murid saya suatu ketika dia rajin untuk berangkat pagi karena menginginkan imbalan mendapatkan nilai yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga ada motivasi dari menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah lanjutan dari materi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, apa yang dimaksudnya dari identitas gagal? Yang pertama itu ada hukuman. Hukuman itu pasti menimbulkan suatu sebab akibat, yaitu ya sebab akibatnya bisa menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, dan terakhir murid menjadi rendah diri. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, ada konsep disiplin dengan penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan pada murid agar mendisiplin itu, mungkin cara itu tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Misal, si A kita memberi penghargaan berupa pujian ataupun aplaus pada siswa tersebut, mungkin ada satu siswa yang melihatnya, kemudian dia menjadi iri karena kok dia selalu dapat pujian dari bu guru seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Selanjutnya ada menghukum dengan sistem ranking. Kemudian ada merampas hak menghargai dirinya. Nah, selanjutnya di sini tadi ada konsep disiplin, menghukum dan hukuman dan penghargaan. Nah, selanjutnya ini ada konsep konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Nah, konsekuensi juga memerlukan stimulus agar menimbulkan respon. Selanjutnya ada murid menghormati peraturan dan juga kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, berikutnya ini ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian ada fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Berikutnya ada murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol dan juga murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertiannya yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, ada memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, ada mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan
Kemudian ada fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini restitusi itu dilakukan untuk mencari solusi jika murid kita melakukan atau melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Contoh, pada suatu ketika murid kita ada yang terlambat. Nah, di situ kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi bisa dilakukan tahap-tahap restitusi untuk memberikan solusi agar murid kita yang melanggar peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat dapat kembali meyakini keyakinan yang disepakati sebelumnya. Nah, berikut ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya mempunyai satu kasus, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kenapa menghukum, kenapa ada konsekuensi, dan kenapa restitusi? Yang pertama, guru menghukum siswa karena guru menghukum siswa dengan menghormat bendera selama 10 menit. Nah, itu adalah contoh memberikan hukuman dari satu kasus tadi. Yang kedua, memberikan konsekuensi. Perbedaannya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Nah, itu adalah perbedaan dari hukuman. Kalau hukuman langsung diberikan hukuman seperti kamu tidak mengerjakan PR, sekarang hormat di tiang bendera. Itu. Kemudian yang konsekuensi, nah ini guru memberikan pilihan berupa kamu mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat, seperti itu. Nah, sekarang ya kita lihat dari segi restitusi. Yang pertama, guru menanyakan dulu tentang keyakinan kelas. Yang kedua, guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ketiga ini, apakah yang mana yang kira-kira sesuai dengan saat terdapat siswa yang melanggar. Kira-kira yang mana? Monggo Pak Joko. Yang restitusi atau konsekuensi? Oh ya, gimana Pak? Kalau saya memilih konsekuensi. Oh ya, konsekuensi bisa nggak Pak? Atau juga restitusi. Terima kasih Pak Joko. Ya. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, berikut ini materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, ada posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang sering kita lakukan ketika kita berada di kelas. Ada kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman maupun pemantau, manajer, itu tergantung kita saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah tipe penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini adalah sebab akibat jika kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, selanjutnya ini ada pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi dan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid bisa tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikut ini ada posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya ini tidak akan menyakiti murid. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu guru. Namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman guru bisa negatif atau positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengontrol seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya," seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Seperti itu. Nah, berikut ini ada gambaran dari posisi kontrol guru yang saya lakukan pada murid-murid saya pada saat acara olahraga. Nah, berikutnya ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Seorang memantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
Nah, yang terakhir ini ada posisi sebagai manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan perlu sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dan sebagai contoh kasus, pada saat itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kira-kira ketika menjumpai murid seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau, maupun manajer. Nah, jika kita menjadi seorang penghukum, mungkin kita langsung bilang pada murid kita, coba atau patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu adalah posisi menjadi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru sangat kecewa pada kamu. Nah, jika kita mengatakan sesuatu seperti itu pada siswa, otomatis siswa akan merasa sangat bersalah karena sudah melanggar keyakinan kelas. Yang ketiga, ada contoh sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang kelima, apa kamu tahu alasanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di posisi manajer ini adalah posisi yang paling berbeda ya. Selain kita menanyakan alasannya, kita juga menawarkan solusi atas permasalahan yang telah dibuat oleh siswa. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah kasus pertama. Saya mempunyai contoh kasus, kira-kira nanti Bapak Ibu selidiki ya, apakah itu termasuk posisi pemantau, posisi teman, atau posisi pembuat rasa bersalah. Dengan kasus sebagai berikut. Murid-murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yeni menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan Ibu kasih stiker. Nah, ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Nah, murid-murid kelas 1 pun langsung dapat duduk tenang. Bu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan posisi kontrol apa? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Pak Joko mungkin? Sebagai apa Pak Joko? Sebagai pemantau atau salah Pak? Pemantau saja. Nah, benar sekali ya Pak Joko. Posisi Bu siapa tadi? Posisi Bu Yeni tersebut tadi sebagai pemantau. Bisa dilihat dari Bu Yeni menegur muridnya saat melihat murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang. Nah, dari situ Bu Yeni berkata, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan Ibu kasih stiker. Nah, dari situ kan Bu Yeni memantau muridnya. Apakah mereka bisa tenang dan mendengarkan setelah mendapat imbalan stiker tadi. Terima kasih Pak Joko. Kita lanjutkan kasus yang kedua. Di kasus yang kedua ini, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan
Dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan siapa yang bisa. Nah, terus setelah diberikan gambaran seperti itu ke gurunya, Fajar kembali duduk. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Dani pun menjawab diri. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu itu sudah capek-capek mengesahkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya dia membisu. Nah, di sini Ibu Dani sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Bapak Ibu, dari kasus tersebut, apa posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Dani? Posisi membuat salah atau kontrol atau teman? Pembuatan salah atau apa coba? Membuat rasa bersalah. Oh iya, terima kasih tanggapannya Bu Safitri. Nah, dari kasus tadi, Bu Dani menjalankan posisi kontrol disiplin pembuat rasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Oh iya benar. Nah, di sini adalah Bu Dani setelah mengatakan hal tersebut, beliau secara langsung membuat menjadi bersalah. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Nah, murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Oleh sebab itu, maka keyakinan kelas itu lebih baik daripada peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah implementasi konsep inti dalam modul budaya positif ini yang saya lakukan di lingkungan kelas saya. Saya bersama siswa kelas 6 membuat keyakinan kelas. Gambar yang pertama ini, saya memberikan instruksi pada siswa untuk membuat keyakinan kelas mereka. Seperti contohnya, tidak mencontek, kemudian tidak makan dan minum di kelas. Kemudian ada tidak datang terlambat. Nah, contoh itu ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Tetapi itu kan masih berupa kalimat negatif. Seperti tidak makan, tidak terlambat datang ke sekolah, kemudian tidak mengerjakan PR. Nah, itu nantinya kita akan mengubah menjadi kalimat positif untuk dijadikan keyakinan kelas. Seperti contoh, datang tepat waktu atau disiplin. Kemudian menghargai dan menghormati teman, itu bisa dari menjadi keyakinan kelas. Kemudian makan dan minum saat istirahat. Nah, itu akan lebih baik jika dituliskan tidak makan dan minum, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas itu, ini adalah contoh dari keyakinan di kelas saya. Bersih-bersihkan keindahan untuk melaksanakan seperti itu, ya. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Di sini bisa jadi saat berkelompok. Nah, anak-anak saat berkelompok itu harus saling membantu dan bekerja sama. Ataupun saat kebersihan Jumat bersih, seperti itu.
Kemudian saling menghargai sesama. Nah, di sini itu bisa sebagai contohnya tidak saling mengganggu teman, tidak menjauhi teman, atau mendengarkan pelajaran saat Bapak Ibu guru menyampaikan pelajaran seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bagian dari keyakinan kelas yang menuntut siswa agar mengerjakan tugas dengan mandiri, tidak menconteknya. Kemudian pantun. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas? Bapak Ibu, keyakinan kelas itu saya dibentuk dengan narasi titik ini. Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya tadi itu abstrak itu nah, sama-sama kan kompleks ya. Intinya itu saling bersama, tapi tidak mengerti teman, menjadi teman, kemudian menghargai Bapak Ibu saat menyampaikan pelajaran seperti itu. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Universal itu mencakup semuanya. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, seperti itu. Kalimat positifnya itu contohnya seperti tadi, disiplin, kemudian saling menghargai teman, saling pelajaran seperti itu. Kemudian sedikit saja, tapi mudah diingat. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar dapat diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua kelas dilibatkan saat membuat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini akan menyampaikan bagaimana Bapak Ibu menangani masalah atau menangani murid yang tidak menjalankan keyakinan kelasnya. Nah, dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini, Bapak Ibu Guru, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, bisa misal contoh kasusnya, murid saya makan di dalam kelas. Nah, saya tidak langsung menanyai murid itu, kenapa kamu, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu makan di kelas, nah sekarang coba kamu maju ke depan kelas, biar tidak makan lagi, makanannya kamu taruh, disingkirkan saja. Nah, tidak langsung seperti itu ya Bapak Ibu, tapi kita pelan-pelan anak, kita stabilkan dulu identitasnya, apakah benar anak tersebut melakukan hal tersebut, kemudian kita yakinkan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang kamu buat, seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan ya Bapak Ibu Guru. Setiap siswa itu pasti memiliki alasan kenapa melanggar keyakinan kelas atau mengapa berbuat sesuatu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek atau melakukan kesalahan.
Tapi biar sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, Bapak Ibu guru, kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu, nggih. Itu adalah langkah yang kedua. Kemudian, ini adalah langkah ketiga dalam segitiga restitusi. Yang pertama, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Seperti contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan yang kita lontarkan untuk anak-anak. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah implementasi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas ketika murid saya melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pada suatu hari, Astrid terlambat datang ke sekolah. Ketentuan di sekolahnya, murid harus mengikuti pembiasaan tepat pukul 7 sebelum pembelajaran dimulai. Namun pada hari itu, Astrid sampai di sekolah pukul 7.30, sehingga dia tidak mengikuti pembiasaan dan terlambat untuk mengikuti pelajaran di jam pertama. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah kenapa Ibu kamu ke sini? Nah, berarti kamu datang jam berapa? Jam 7 lebih. Apa kamu tahu sekolah kita masuk jam berapa? Nah, kira-kira jika kamu dari rumah jam 7, apakah nanti sudah datang tepat waktu di sekolah? Nah, karena kamu tahu, kira-kira kamu dari rumah pukul 7 kan tadi, jadi kamu tahu kalau terlambat ya. Nah, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Dia juga dulu seperti itu, waktu sekolah ada terlambat. Nah, di sini Ibu tidak langsung menanyakan kamu, kita cari solusi bersama. Ya. Nah, kira-kira pasti punya alasan kenapa bisa terlambat. Kesiangan, kenapa bisa kesiangan? Tadi malam saya di kelas aku terus terlambat di desa sebelah sampai malam lalu akhirnya saya sampai. Oh, gitu. Jadi dari malam kamu terlambat di apa? Pengalaman ya karena orang tua itu selawat. Nah, menurut Astrid, apakah terlambat itu termasuk dalam keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, lalu kamu masih ingat tidak penampilan dari kelas kita yang pernah kita coba? Nah, betul. Jika kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita, nah, langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan dari terlambat? Biar bangunan jangan ya, lain kali pas kenalan ya. Selain itu apa lagi? Meminta tugas apa? Ya, baik. Nah, kira-kira mulai kapan Astrid? Nanti malam bisa? Ya, baik. Nah, Ibu harap besok kamu selalu tadi ya. Semoga kamu bisa menaati keyakinan kelas latihan kita buat nanti. Itu ya, terima kasih Astrid. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah praktek yang saya lakukan dalam kelas saya ketika murid saya melanggar keyakinan kelas. Di situ tadi Astrid datang terlambat. Nah, dalam tahap menstabilkan identitas, saya tidak langsung menanyakan Astrid, kenapa Astrid datang terlambat? Seperti itu, tidak langsung seperti itu. Nah, saya tanyakan dulu, apakah Astrid tahu mengapa ibu panggil di sini, seperti itu. Kemudian pasti anak akan menjawab,
dia tahu kalau dia datang terlambat sehingga dipanggil gurunya. Nah, kemudian dalam sampaikan identitas saya memberikan pengertian pada Astri karena setiap orang itu pasti dulu juga pernah melakukan seperti itu. Namun di sini kita akan mencari solusi agar kamu tidak mengulangi lagi seperti itu. Nah, kita cari solusi. di sini dari menanyakan alasan. Nah, alasan kenapa anak tersebut terlambat seperti itu, nggih. Nah, setelah menanyakan alasannya, saya melakukan langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dan dalam menanyakan anak tersebut nah, Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang menuntun murid insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya mempunyai pantun. Jalan-jalan ke Pattaya bersama kasih beli pepaya. Cukup sekian persembahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga memberikan manfaat untuk depannya. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Bu Marlina sebagai narasumber. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian materi diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Marliana. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, dari pemaparan tadi mungkin ada yang belum paham tentang materi budaya positif, bisa mengajukan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Monggo. Iya, Saya Akhirnya Mas Mbak sudah. Oh iya. Oh iya. Oh iya, monggo. Langsung ya. Saya mau bertanya nih Bu Marliana. Dalam praktek segitiga restitusi, bagaimanakah cara Anda mengawali pertanyaan agar anak tidak merasa takut? Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Susilawati. Dengan pertanyaan bagaimanakah pertanyaan awal yang saya lontarkan pada anak pada saat melaksanakan sekitar restitusi, sehingga agar anak tidak takut kenapa kok tiba-tiba dipanggil seperti itu, nggih. Nah, dalam langkah pertama itu ketika saya memulai menstabilkan identitas, saya memanggil anak tersebut ke depan, kemudian menyuruh anak tersebut untuk meninggalkan kelas ataupun ke kantor, bisa juga di perpustakaan, agar anak dan guru mempunyai privasi. Nah, bisa saya sampaikan, Astri, ayo kita ikut Bu Lia ke kelas 1 atau ke kantor. Nah, dengan membawa bukunya Bu Lia ya. Nah, seperti itu nanti teman-teman mengira biar dia membantu gurunya, padahal gurunya menggiring anak tersebut untuk ke kantor untuk melaksanakan sesi segitiga restitusi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan awalnya mungkin saya tanyakan bisa seperti ini. Apakah kamu tahu mengapa Ibu panggil di sini? Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berikutnya, seperti kenapa menanyakan alasannya, mengapa kamu terlambat seperti itu, atau mengapa kamu makan di kelas seperti itu. Kemudian dari jawaban siswa kita tidak langsung menyalahkan, tapi memberikan kalimat yang menstabilkan identitasnya, seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan,
guru juga pernah seperti itu. Kemudian kamu tahu kamu telah melanggar, tapi di sini buku tidak langsung menyalahkan. Kita di sini akan mencari solusinya seperti itu. Seperti itu Bu Susi. Monggo Bu Indasa. Sudah selesai Bu Susi? Untuk Iya. yang monggo. Oh, sudah. Cukup semuanya. Oh, masih ada lagi yang mau bertanya? Monggo Bu Safi. Silakan. Monggo. Terima kasih Bu Indasa. Sebenarnya bukan mau menyusun pertanyaan, kami hanya ingin memberikan masukan aja Bu Mariana. Misalnya pertanyaannya itu jangan kenapa, tapi alangkah baiknya apa alasanmu kok bisa terlambat gitu. Jadi anak itu memberikan alasan datang terlambat atau tidak mengerjakan PR gitu. Jadi anak-anak dilatih untuk berpikir ini loh alasannya saya Anda untuk seperti ini. Oh, Gitu, ya. Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Safitri telah memberikan tanggapan untuk mengubah pertanyaan dari mengapa menjadi apa alasanmu apa alasanmu datang terlambat seperti itu. Terima kasih Bu Safitri. Monggo Bu Indasa. Untuk semuanya sama. Untuk hari ini pemaparan atau presentasi pembelajaran sudah cukup ya. Terima kasih. Demikian. Bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.